Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Yansen Theophilus. Kali ini kita lanjutkan pembahasan permainan multicasting pada part 2. Kita bahas casting quality. Proses casting kita ketahui memang dapat membuat banyak sekali bentuk benda yang kompleks sekalipun dengan mudah. Berbeda dengan proses-proses lain mungkin yang membutuhkan banyak tahapan untuk menciptakan satu benda yang kompleks. Namun ketika kita pakai casting, kita bisa membuat bentuk yang kompleks dengan cara yang mudah relatif. Namun, casting sendiri memiliki kualitas tertentu. Casting pada prosesnya dapat menyebabkan beberapa cacat yang perlu kita hindari. Bagaimana cara kita supaya menghindarinya? Kita tentunya harus memahami ada cacat-cacat apa saja yang mungkin terjadi dan penyebabnya apa, sehingga kita bisa menghindari penyebab terjadinya cacat tersebut. Nah, secara umum klasifikasi cacat atau defect dari proses casting itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada general defect, yaitu cacat umum yang mungkin bisa terjadi pada semua jenis metode casting yang kita gunakan, baik itu permanent mold maupun expandable mold. Dan yang kedua, ada juga defects yang related dengan sand casting process. Jadi defects jenis ini mungkin terjadi pada proses sand casting saja, ataupun variasi dari sand casting yang kita sudah bahas minggu lalu. Kita bahas yang pertama jenis general defects. Ada beberapa jenis dari general defects yang dapat dihasilkan dari proses casting. Yang pertama adalah misrun. Misrun adalah suatu cacat yang disebabkan oleh ketika kita menuangkan molten metal ke dalam cetakan, maka molten metal tersebut sudah menjadi solid sebelum dia mengisi semua ruangan dalam mold cavity. Sehingga terjadilah ada space, lubang yang belum terisi dengan sempurna, biasanya pada bagian ujung-ujung dari mold cavity tersebut. Nah, ada beberapa penyebab. Yang pertama adalah fluiditas dari molten metal yang tidak cukup baik. Fluiditas kan istilah biasanya mungkin keenceran gitu ya, seberapa encer. Fluiditas itu kebalikan dari viskositas. Kalau viskositas seberapa kental, kalau fluiditas seberapa encer. Ketika fluiditas dari suatu molten metal kurang baik, maka ada kalanya molten metal tersebut sulit untuk masuk ke penampang-penampang mold cavity yang tipis atau kecil, sulit untuk dimasuki karena balik lagi karena kekentalannya cukup tinggi sehingga sulit untuk menembus profil-profil dalam mold cavity yang sulit untuk dijangkau, yang kecil, yang tipis, dan sebagainya. Lalu penyebab yang kedua adalah pouring temperature-nya terlalu rendah sehingga sebelum molten metal itu mengisi semua ruang-ruang dalam mold cavity, proses solidifikasi terjadi terlalu dini sehingga penyebabnya bagian ujung mold cavity yang harusnya masih menjelajah ke ruang-ruang mold cavity udah terlanjur tersolidifikasi sehingga meskipun yang belakang-belakangnya belum tidak bisa memasuki area-area tersebut. Yang ketiga, proses penuangan terlalu lambat. Ini berhubungan dengan yang kedua gitu ya. Kalau yang kedua temperaturnya terlalu rendah, kalau yang ketiga temperaturnya mungkin saja cukup tapi penuangannya terlalu lambat sehingga pada saat molten metal mulai masuk, temperaturnya sudah terlalu dingin. Yang keempat adalah cross section dari mold cavity terlalu tipis. Jadi ada beberapa profil mungkin penampangnya itu terlalu tipis sehingga sulit untuk dijangkau oleh molten metal karena memiliki fluiditas tertentu. Maka akhirnya tidak bisa dimasuki dan akhirnya di ruang situ menjadi berlubang. Tidak ada molten metal yang mengisi area tersebut. Ketika kita tahu bahwa penyebabnya adalah 4 ini, kita harus pastikan gitu ya, bahwa fluiditas dari molten metals kita cukup baik.
Lalu temperaturnya juga kita harus lakukan eksperimen awal gitu ya, jangan sampai pada saat kita tuang temperaturnya kurang sehingga dia sebelum mengisi semua ruang-ruang mold cavity sudah solid duluan gitu ya. Begitu juga dengan pouringnya, jangan terlalu lambat, tapi jangan terlalu cepat. Perlu diingat juga bahwa ketika proses penuangannya terlalu cepat, maka akan menimbulkan cacat yang lain nanti. Itu karena akan banyak gelembung pada molten metal. Kalau kita menuangnya terlalu cepat, banyak percikan-percikan. Dan yang keempat, harus dipastikan lagi cross sectionnya jangan sampai terlalu kecil untuk tidak bisa dijangkau oleh fluiditas suatu molten metal. Jenis cacat yang kedua adalah cold shot. Cold shot ini penyebabnya sama persis seperti misran, tapi dia itu terjadi biasanya di tengah-tengah. Jadi kalau misran itu dia nggak bisa nyampe ke ujung. Kalau cold shot ini biasanya terjadi di permukaan dalam ketika ada dua aliran, itu harusnya dia menyatu di tengah-tengah, tapi dia tidak bisa menyatu karena keburu tersolidifikasi. Oke, contohnya seperti ini. Dia harusnya ada dua aliran ya. Ketika molten metal masuk, ada sebagian yang ke sini, ada sebagian juga yang ke bawah, lalu dia akan bertemu di satu titik di bagian tengah dari mold cavity. Tapi karena keempat penyebab tadi, itu menyebabkan dua aliran ini tidak bisa menyatu. Maka disebut cold shot. Penyebabnya sama persis. Ini contohnya ya, pada sistem casting 1 katrol. Lalu yang ketiga, ini namanya mirip dengan yang kedua, hati-hati ketukar ya, cold shot. Kalau cold shot ini adanya gelembung-gelembung nanti di bagian dalam dari hasil castingnya yang disebabkan karena pada saat penuangan itu bisa jadi terlalu cepat atau terlalu jauh jarak penuangannya antara ladle dengan si sprue sehingga terjadi banyak percikan dan juga turbulen di dalam aliran di sini sehingga menghasilkan banyak gelembung-gelembung udara. Gelembung-gelembung udara itu kalau pecah di tengah syukur, tapi kalau nggak pecah pada akhirnya akan mengakibatkan terjadinya cold shot seperti ini. Banyak lubang-lubang kecil di bagian dalam yang sebenarnya dia oksigen akibat percikan tadi yang tidak bisa keluar, keburu menjadi solid bagian struktur luarnya. Oke, sehingga akan menimbulkan banyak lubang di dalam. Maka untuk mengatasi cold shot ini, dengan cara memperbaiki prosedur, memastikan prosedur penuangan yang tepat dari saat kita menuang molten metals ke dalam mold cavity melalui sprue. Ya, pastikan tidak terlalu cepat penuangannya, namun tidak terlalu lambat juga, nanti malah jistran atau cold shot. Pastikan juga jarak penuangannya jangan terlalu jauh, ya. Semakin jauh maka kemungkinan terjadi percikan semakin besar, maka pastikan ladle sedekat mungkin dengan sprue. Dan pastikan juga ada gating system yang cukup, sehingga kalaupun sampai ada percikan, masih ada waktu untuk percikan tersebut terdorong oleh arus molten metal sehingga menghilang. Yang keempat adalah shrinkage cavity. Ini sempat kita singgung minggu lalu ya, bahwa ada kecenderungan terjadinya shrinkage atau penyusutan ketika dilakukan proses casting. Nah, ini harus diantisipasi ya. Jangan sampai terjadi shrinkage yang tidak kita antisipasi, yang menyebabkan cacat pada permukaan luar maupun permukaan dalam dari suatu hasil casting. Ingat kembali bahwa ada 3 cara untuk mengatasi shrinkage cavity ini agar tidak terjadi. Yang pertama adalah pemberian allowance pada cetakan atau mold, sehingga ketika terjadi shrinkage pada permukaan benda, hasil shrinkage-nya itu membuat si bendanya itu sesuai dengan ukuran yang kita inginkan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita juga bisa atur agar kita bisa mendesain cetakan di mana bagian-bagian yang memiliki ruangan yang sempit atau V per E-nya lebih kecil itu kita tempatkan lebih jauh dari area gating system. Kenapa? Kalau yang ruangan yang sempit itu kita dekatkan lebih dekat dengan gating system, nanti malah ruangan yang lebih besar di belakangnya itu nggak dapat supply ketika
mereka itu mengalami penyusutan karena yang sebelah sini, yang ruangan sempit ini udah duluan menjadi solid, sehingga riser tidak bisa lagi menyuplai area yang besar tadi yang terjadi penyusutan. Itu yang kedua ya. Dan yang ketiga, kita bisa gunakan chills ya, kalau masih ingat minggu lalu. Ada internal chills, external chills. Jadi berupa batang logam atau logam kecil yang kita tempatkan pada bagian dalam atau bagian permukaan dari mold. Tujuannya supaya molten metal yang berada di dekat chills tersebut akan lebih dahulu menjadi solid daripada yang lain. Selanjutnya microporosity. Nah, microporosity juga sama, penyebabnya adalah shrinkage. Tapi microporosity ini dia itu terjadi akibat shrinkage yang terlokalisir gitu ya. Jadi shrinkage itu hanya pada beberapa molekul molten metal tertentu. Sehingga nanti hasil shrinkage-nya itu bukan berupa area besar, tapi hanya berupa lubang-lubang kecil saja akibat ada molekul-molekul yang menyusut secara tidak merata. Itu yang disebut microporosity. Penyebabnya juga sama, shrinkage. Cara mengatasinya tadi kita sudah bahas ya. Jenis general defects yang selanjutnya adalah hot tearing atau disebut juga hot cracking, di mana jenis cacat ini terjadi ketika hasil casting yang sudah mulai menjadi solid dan mulai mengalami pendinginan, ini tidak mampu untuk dilepaskan dengan baik dari moldnya, karena mold tidak memiliki sifat collapsible yang cukup baik. Jadi kalau kita bahas minggu lalu, itu kan salah satu sifat properties dari mold yang diharapkan adalah collapsibilitas, yaitu kemampuan untuk dilepaskan, itu kemampuan hasil casting untuk dilepaskan dari mold tanpa adanya kerusakan. Hot tearing ini sering terjadi ketika menempel gitu ya, antara si mold dengan hasil casting, sehingga pada waktu dilepaskan itu terjadi adanya tears atau cracking pada bagian beberapa permukaan dari hasil casting. Pada permainan mau proses, misalnya hot tearing direduksi dengan cara kita melepaskan partnya itu immediately setelah solidification process. Jadi jangan tunggu dingin dulu, karena kalau udah tunggu dingin, itu lebih sulit untuk mengatasi jenis cacat ini. Jadi yang penting sudah selesai total solidification time, pada saat dia mulai mendingin, itu langsung kita lepaskan. Salah satu cara lainnya adalah dengan memberikan lubrikan pada permukaan dari mold supaya lebih mudah untuk dilepaskan, tidak terlalu menempel. Selanjutnya adalah beberapa cacat yang spesifik biasanya terjadi pada metode sandcasting ataupun variasi dari metode sandcasting tersebut. Yang pertama adalah sand blow. Sand blow merupakan suatu bentuk cacat di mana terbentuk gelembung pada hasil casting, biasanya terjadi pada permukaan. Nah, gelembung ini itu terjadi karena biasanya pada molten metal, pada sand casting biasanya kan menghasilkan gas ya, molten metalnya. Nah, harusnya gas tersebut bisa keluar melalui pori-pori dari sand mold. Namun karena sand mold tidak memiliki permeabilitas yang cukup baik, maka akhirnya gelembung gas tersebut akan terperangkap di dalam, di permukaan antara sand mold dengan si hasil casting, akhirnya nggak bisa keluar. Jadilah cacat di situ, ada lubang di permukaan. Penyebab utamanya tentu saja karena permeabilitas sand mold yang kurang baik, ya, ventilasi yang kurang baik, atau kelembapan yang tinggi dari sand mold sehingga kita sulit untuk melepaskan gas yang ada di dalam cetakan tersebut keluar. Untuk mengatasi ini, makanya kita harus memastikan bahwa sand mold kita punya permeabilitas yang baik, namun tetap menjaga bahwa kekuatannya tetap baik juga gitu ya, karena permeabilitas semakin baik, maka ada kecenderungan rongganya semakin besar dan menyebabkan kekuatannya berkurang. Selanjutnya pinholes. Pinholes ini mirip dengan tadi cold shot sebenarnya. Jadi cacat yang diakibatkan adanya small gas cavities di dalam molten metal yang kita gunakan untuk dicetak, ya, di mana gas ini tercipta akibat proses penuangan yang
menghasilkan percikan, akhirnya ada gelembung udara masuk, gelembung udara tidak mampu dikeluarkan melalui rongga-rongga pada sand mold, pada akhirnya terperangkap di dalam dan jadilah lubang seperti ini. Mirip juga dengan yang sebelumnya, sand blow, ya, tapi ini biasanya lebih kecil-kecil, gelembungnya itu memang akibat penuangan, ya. Selanjutnya sand wash. Sand wash juga ini cukup sering terjadi jika sand mold tidak memiliki kekuatan yang cukup baik. Sand wash merupakan istilah biasanya mungkin merembes gitu ya. Jadi molten metalnya itu ada yang merembes karena terjadi erosi atau pengikisan pada beberapa bagian permukaan dari sand mold atau dari cetakan pasir. Sehingga, nah kita bisa lihat ya molten metalsnya itu merembes. Ini kalau dilihat, ini tuh merembesnya ke arah parting line-nya yang memisahkan antara kop dan drag, ada lubang di situ masuk ke rongga-rongganya. Oke, bisa juga pada bagian lainnya ketika sand mold yang kita buat itu tidak cukup memiliki kekuatan dan binding yang kuat sehingga akhirnya molten metal merembes ke antara sela-selanya. Selanjutnya scap. Nah, scap ini juga sebenarnya terjadi karena balik lagi ya, kekuatan dari sand mold yang kurang baik dan juga binding yang kurang kuat. Sehingga pada akhirnya ada beberapa bagian permukaan dari sand yang berfusi atau bergabung atau berinteraksi dengan si molten metal dan akhirnya menghasilkan cacat di bagian permukaan. Contohnya seperti ini. Jadi dia bergabung ya. Jadi di bagian permukaan ini yang ngejendol ini ada gabungan dari pasir dan molten metal yang bergabung. Pada akhirnya dia menyatu dengan hasil castingnya, tapi dia jadi cacat, ya, permukaannya jadi rusak. Selanjutnya penetration, penyebabnya pun sama dengan yang ketiga dan yang keempat, di mana terjadi akibat sand mold yang kurang kuat dan bindingnya kurang baik, sehingga menyebabkan terjadinya penetrasi atau merembes itu ya, molten metalsnya itu masuk ke sela-sela rongga-rongga dari sand mold, sehingga menyebabkan permukaannya rusak, banyak yang keluar-keluar sedikit-sedikit, sehingga jadi kasar dan tidak sesuai dengan kehalusan yang kita inginkan. Lalu cacat sandcasting yang keenam adalah mold shift. Nah, ini terjadi khususnya pada sandcasting dengan menggunakan closed mold, di mana kita menggunakan dua bagian, yaitu drag dan cope. Nah, ketika kita kurang baik dalam meratakan bagian cope dengan drag, bisa jadi terjadi pergeseran gitu ya. Mold shift antara cope sama dragnya tidak tersusun dengan baik dan rata. Pada akhirnya jadi cacat seperti ini ya. Antara bagian atas dengan yang bawah, ada selisih sedikit saja akan merusak, membuat bendanya cacat, tidak bisa digunakan. Maka cara mengatasinya adalah kita menyediakan drag and cope aligner atau bisa juga kita sebut locating pin. Jadi semacam pin untuk membantu kita dalam memastikan bahwa drag dan cope itu sudah tepat pada posisinya, tidak akan bergeser-bergeser lagi. Selanjutnya course shift. Course shift ini pergerakan dari core ketika dia dituang oleh molten metal, di mana pergerakan ini disebabkan oleh buoyancy force yang minggu lalu kita bahas. Buoyancy force atau gaya apung yang menyebabkan core ini pada saat molten metal sudah merendam core ini, dia akan terapung dan dia akan tergeser cenderung ke atas. Maka kita harus pastikan bahwa core yang kita miliki itu lebih berat daripada buoyancy force yang dapat dilakukan oleh molten metal tersebut. Kalau misalnya tidak bisa kita atasi dengan memberatkan si core-nya, jalan terakhir adalah kita menggunakan bantuan dari couplet. Masih ingat ya minggu lalu couplet itu untuk menyangga si core tepat pada tempatnya. Tapi kalau kita pakai couplet tentunya perlu ada finishing proses nanti untuk memperbaiki hasil yang dibuat oleh couplet tersebut setelah hasil castingnya selesai gitu ya. Butuh proses tambahan. Yang kedelapan, mold crack. Jadi ketika mold tidak memiliki sifat properties yang sesuai dan juga
tidak memiliki refractory properties yang baik, maka ketika terkena suhu yang begitu panas dan tekanan dari molten metal, maka dia akan terjadi cracking yang akan merusak permukaan dari hasil casting yang kita hasilkan. Oke, bahasan selanjutnya kita akan membahas casting materials. Kebanyakan metal yang digunakan untuk casting itu kita menggunakan alloy atau campuran daripada pure metals. Kenapa? Karena seringkali dengan mencampur beberapa komposisi metal, kita bisa mendapatkan sifat properties yang unggul dari masing-masing pure metal tersebut dan menghilangkan kelemahan dari masing-masing pure metal tersebut. Sehingga biasanya alloy sering digunakan, tapi tetap biasanya itu ada komposisi utamanya itu mengacu ke pure metals tertentu. Ya, tapi jarang menggunakan pure metals yang murni. Memilih alloy karena tadi ya, kita bisa menggabungkan, mengkombinasikan kelebihan dari masing-masing pure metals sambil meniadakan kelemahan dari masing-masing. Material untuk casting bisa dibagi menjadi dua, ada yang ferrous dan juga non-ferrous, seperti yang sudah dipelajari di material teknik. Kalau yang ferrous itu mengandung besi atau Fe, sedangkan yang non-ferrous itu tidak mengandung besi atau Fe. Nah, berikut ini beberapa melting point untuk kalian ketahui untuk beberapa metal. Ada beberapa material yang biasa digunakan untuk casting yang memiliki melting point cukup rendah, yang cukup baik, biasa untuk digunakan sebagai hasil casting, seperti timah gitu ya, hanya 200-an derajat Celcius. Lalu ada aluminium, ini juga ya, sekitar 400, 600-an. Oke, lalu sebagai material cetakan, kita bisa gunakan steel ini sekitar 1500. Atau yang melting point-nya jauh di atas itu, tadi kita sempat bahas ada molybdenum 2600, ada tungsten 3400. Ya, jadi kalau kita mau mencetak steelnya itu sendiri, kita bisa gunakan tungsten atau molybdenum. Pemilihan bukan hanya mempertimbangkan melting point, memang melting point dalam casting salah satu pertimbangan utama, tapi ada banyak pertimbangan lain juga seperti cost, lalu ketersediaan barangnya, lalu ada juga sifat properties lainnya, sifat mekanik, dan lain sebagainya. Material casting yang merupakan ferrous casting yang paling terkenal dan banyak digunakan adalah cast iron atau besi tempa. Ada banyak jenis, itu yang mungkin kalian juga sudah pelajari di material teknik, jadi saya tidak akan bahas panjang. Pouring temperaturnya biasa 1400. Nah, untuk cast iron ini kisaran ya sekitar 1000-an titik lelehnya, tergantung dari susunan komponen penyusunnya. Tapi pada umumnya 1400 ya pouring temperaturnya. Jadi bukan berarti melting point-nya 1000, kita tuang pada saat 1000 derajat, tapi kita harus lebihin. Nah, lebihinnya berapa? Disesuaikan kembali dengan komposisinya. Lalu yang tidak kalah banyak digunakan juga steel atau baja, di mana steel ini memiliki sifat properties yang seringkali membuat orang ingin menggunakan ini untuk berbagai produk, karena sifat properties yang tahan karat dan juga memiliki kekuatan yang luar biasa baik, ya, di samping dengan sifat mekanikal lainnya. Maka steel juga sering digunakan sebagai hasil casting untuk berbagai produk. Ya. Terdapat beberapa kesulitan ketika melakukan casting dengan menggunakan steel, yaitu pouring temperaturnya cukup tinggi ya, 1650 derajat sekitar. Maka kita perlu menggunakan cetakan yang, kalau permanen mold ya, kita perlu cetakan yang mungkin sekitar 2500 ke atas gitu, melting point-nya, untuk bisa mengimbangi melting point dari steel. Steel juga sama, mungkin mirip seperti kebanyakan dari material bahwa mudah teroksidasi dalam posisi molten metal, maka kita sebisa mungkin hindari kontak molten metals dengan udara bebas ketika mau menuang secepat mungkin gitu ya. Jangan terlalu banyak didiamkan di udara bebas. Lalu molten steel juga cenderung punya poor fluidity, jadi hati-hati karena punya kecenderungan mengalami misrun atau cold shot.
Jadi harus dipastikan jangan sampai ada thin section yang terlalu sulit untuk dijangkau oleh molten steel. Lalu juga kita harus pertimbangkan pouring temperatur dan juga pouring speed-nya. Lalu untuk non-ferrous, ini yang juga salah satu yang paling sering digunakan, aluminium. Aluminium memiliki melting temperatur sekitar 600-an tergantung kandungan komposisinya. Lalu ada banyak sifat properties yang menguntungkan. Dari segi harga khususnya aluminium ini banyak sekali dipakai untuk berbagai produk karena murah, gitu ya. Lalu ringan, lalu cukup kuat sifat mekaniknya meskipun kalah kuat jika dibandingkan dengan steel. Tapi secara harga memang beda jauh, gitu ya. Juga mudah untuk dilakukan berbagai proses pemesinan, sehingga aluminium ini sangat banyak di pasaran untuk berbagai produk. Berikutnya yang sering dipakai juga copper alloys, di mana copper merupakan tembaga ya, termasuk produk-produk olahannya seperti bronze atau perunggu dan lain-lain. Oke, sifat propertiesnya lebih tahan terhadap karat, lalu appearance-nya atraktif, banyak digunakan untuk medali misalnya atau cincin dan sebagainya. Lalu surface quality-nya juga sangat baik. Namun keterbatasannya relatif lebih mahal ya daripada aluminium. Penggunaannya banyak untuk pipe fittings, lalu untuk komponen-komponen mesin, untuk perhiasan karena appearance yang atraktif dan lain-lain. Ada juga zinc alloy yang juga suka digunakan di samping aluminium dan juga copper. Sangat mudah dibentuk gitu ya, untuk zinc alloys memiliki fluiditas yang cukup baik. Melting point-nya juga cukup rendah sehingga cocok untuk proses casting, khususnya permanent mold casting. Oke, fluiditasnya baik, tadi saya sudah jelaskan. Namun memiliki kelemahan low creep strength. Jadi creep strength itu merupakan ukuran ketahanan suatu material untuk terjadinya deformasi plastis. Itu tadi beberapa material yang bisa kita bahas, tidak bisa dibahas semua karena ada banyak sekali material, namun beberapa material tadi, baik yang ferrous maupun non-ferrous, itu yang sering digunakan untuk proses casting. Selanjutnya kita bahas beberapa product design consideration, jadi apa saja yang harus dipertimbangkan ketika kita mau membuat sebuah rancangan komponen yang akan diproses melalui casting. Yang pertama adalah geometric simplicity. Jadi meskipun casting itu bisa membuat bentuk-bentuk yang kompleks, tapi kita sebisa mungkin tidak membuat bentuk kompleks untuk sesuatu yang nggak perlu. Karena semakin kompleks bentuknya, khususnya yang berhubungan dengan thin section, dengan penampang-penampang yang tipis dan kecil, sulit dimasuki oleh fluida, itu akan semakin mempersulit dan memiliki kecenderungan cacat yang lebih tinggi. Maka kita harus pastikan simplicity dari bentuk geometriknya. Pastikan juga kita membuat desain moldnya itu sesimpel mungkin, jangan banyak profil-profil yang menyulitkan molten metal untuk masuk ke dalamnya. Lalu sebisa mungkin kalau tidak perlu core, jangan pakai core, karena pakai core itu akan menyulitkan dalam proses finishingnya dan akan punya kecenderungan untuk menimbulkan cacat tadi ya, core shift dan sebagainya. Lalu dengan kita menghindari kompleksitas juga kita bisa meningkatkan kekuatan dari hasil casting tersebut. Lalu yang kedua terkait dengan profil ujung atau corners dari casting, dari produk casting. Oke, jadi pada suatu komponen yang akan kita buat casting, sebisa mungkin kita hindari sharp corners atau bagian-bagian ujung yang tajam. Oke, karena punya kecenderungan yang besar untuk terjadi hot tearing. Hot tearing tadi ketika kolapsibilitasnya dari suatu mold itu kurang baik, maka akan terjadi kerak gitu ya, patah di bagian ujung. Sebisa mungkin pada bagian ujungnya dibuat fillet, itu akan mempermudah proses dari casting dan mencegah gitu ya, terjadinya cacat yang tidak diinginkan. Pertimbangan yang selanjutnya adalah pengadaan dari draft guidelines. Jadi draft guidelines ini adalah kita memberikan satu kemiringan pada profil-profil
pada mold cavity yang cukup tajam, membentuk sharp corners, ya, dengan tujuan supaya lebih mudah untuk dilepaskan dan menghindari terjadinya cacat yang tidak kita harapkan. Untuk sand casting biasa kita beri kemiringan 1 derajat. Untuk permanen mold casting kita bisa berikan 2-3 derajat. Ya, jadi kalau misalnya kita punya model seperti ini, bentuk benda seperti ini, yang tadinya itu dia punya sudut 90 derajat di sini, maka kita berikan draft, kita berikan kemiringan sekitar 1 derajat untuk sand casting, 2-3 derajat untuk permanen mold casting, supaya nanti lebih mudah dilepas dan juga menghindari terjadinya beberapa jenis cacat yang tidak kita inginkan. Pertimbangan yang keempat adalah penggunaan core. Sebisa mungkin kita itu tidak menggunakan core. Memang core ini sangat powerful untuk menciptakan internal surface dari satu hasil casting. Tapi kalau kita memang bisa ubah desain produknya atau desain komponennya sehingga tidak perlu ada internal surface, maka sebisa mungkin kita hilangkan, kita rubah desainnya. Contohnya seperti ini ya. Ada sebuah benda seperti ini. Dia butuh core ya karena dia punya permukaan dalam di sini. Nah, karena dirasa core ini tidak efektif dan memperlambat proses, maka dirubahlah desain produknya jadi seperti ini, tanpa core. Sehingga prosesnya bisa lebih cepat, tidak perlu core. Kita dapat menghindari juga beberapa cacat yang berkaitan dengan pengadaan core. Yang kelima, pertimbangannya adalah dimensional tolerance dan surface finish. Jadi, setiap metode casting punya karakteristiknya sendiri terkait dengan toleransi dan surface finish. Untuk dimensional akurasi, untuk sand casting dan expandable mold casting lainnya mungkin agak sedikit kurang baik gitu ya, khususnya sand casting. Kalau untuk yang investment casting mungkin lebih baik terkait dimensional akurasi, sedangkan relatif lebih bagus pada metode-metode permanen mold casting seperti die casting. Maka kita harus pertimbangkan kalau kita memang punya kebutuhan dimensional akurasinya tinggi, ya kita harus pastikan kita gunakan metode yang tepat gitu ya. Bisa pakai basic permanent mold, die casting, investment casting, atau plaster molding. Plaster molding itu mirip sand casting tapi dia pakai gypsum gitu ya, atau bisa pakai keramik juga. Oke, sedangkan kalau tidak punya isu terkait dimensional akurasi, bisa juga mempertimbangkan untuk menggunakan sand casting atau shell molding. Terkait dengan dimensional tolerance juga kita harus pertimbangkan faktor shrinkage juga gitu ya, bahwa setiap material itu memiliki aspek shrinkage yang berbeda-beda, besaran shrinkage yang berbeda, maka punya toleransi yang berbeda. Maka untuk setiap metode yang berbeda, metode sand casting yang berbeda, dan untuk setiap hasil casting dengan material yang berbeda, kita punya toleransinya masing-masing. Pada tabel ini sudah terdapat beberapa guideline terkait besaran toleransi untuk masing-masing proses casting dan juga beberapa material yang dapat digunakan pada proses tersebut. Oke, kalau dirasa kurang lengkap pada kasus yang mau kalian gunakan, bisa coba cari juga di beberapa jurnal lain, pasti sudah ada gitu ya. Nilai-nilai toleransi ini merupakan hasil-hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya yang bisa kita cari di beberapa jurnal ilmiah terkait dengan casting. Sekarang di akhir pertemuan casting ini saya mau memberikan tugas. Tugasnya adalah kalian akan membuat desain cetakan dan juga pattern untuk sebuah komponen yang dapat diproduksi dengan menggunakan metode casting. Jadi pertama-tama kalian bekerja dalam kelompok berisi 5-6 orang, terserah ya. Kelompoknya silakan dipilih sendiri, tapi harus semuanya 5-6 orang ya. Saya nggak terima ada yang 2 orang, saya juga nggak terima ada yang lebih dari 6 orang. Oke, carilah satu komponen dari suatu produk casting. Nggak harus satu produk ya, nggak harus satu produk, boleh hanya salah satu komponennya saja. Oke, jadi misalnya kalau kalian mau fokus ke motor gitu ya, nggak perlu satu motor kalian casting,
cukup fokus ke komponen yang memang cocok atau suitable untuk kita pakai casting. Oke, semakin kompleks komponennya semakin baik. Saya nggak ada patokan sih seberapa kompleks karena susah juga ya. Tapi untuk kelompok-kelompok yang cari aman, cari yang gampang-gampang ya nilainya juga seadanya gitu ya. Saya lebih mengapresiasi kalau kelompok tersebut mau mencari komponen yang cukup kompleks sehingga bisa belajar lebih banyak ketika membuat cetakannya. Oke, lalu pastikan bahwa komponen yang kalian cari di sekitar kalian itu, casting merupakan salah satu proses manufaktur terbaik untuk memproduksi komponen tersebut. Ya, pastikan tadi kalau casting itu memang cocok untuk komponennya. Lalu yang kedua, komponennya itu bisa cocok untuk proses sandcasting. Lalu yang ketiga, dalam satu kelas harapan saya tidak ada komponen yang sama ya. Dari sekian banyak komponen yang ada di sekitar kita, masa sih nggak bisa nemuin satu aja yang beda. Pastikan juga tidak ada current mold design di internet. Nanti saya akan cari gitu ya. Kalau sampai saya nemu ada komponen yang ternyata udah ada mold desainnya dan sama persis dengan yang kalian buat gitu ya, berarti saya anggap plagiarisme. Kalau misalnya udah ada di internet, oke lah, nggak apa-apa. Tapi pastikan tidak sama persis. Tentunya kalian punya pemikiran masing-masing ya, bagaimana merancang cetakan dengan baik dan efisien. Oke, kalau sudah selesai dengan yang pertama, lalu yang kedua, kalian gambar komponennya. Oke, kalian ukur, kalian gambar ulang komponennya menggunakan SolidWorks, lalu kalian buat sandcasting mold dan patternnya. Patternnya itu kalau mempertimbangkan allowance bisa jadi berbeda dengan ukuran komponennya atau tidak mempertimbangkan allowance, silahkan kalian pertimbangkan. Lalu yang ketiga, setelah melakukan yang 1 dan 2, kalian jelaskan, kalian analisis pekerjaan kalian itu dalam format PDF ukuran A4, isinya 1 cover plus 5 halaman. 5 halaman ini isinya nggak usah pakai daftar isi, daftar segala macam, langsung aja, jadi apa yang mau kamu bahas. Oke, formatnya saya bebaskan, semakin jelas, semakin lengkap, semakin detail, semakin baik, tapi tentunya harus 5 halaman ya. Saya juga pengen kalian belajar bagaimana dengan resource yang ada, kalian memanfaatkannya sebaik mungkin. Jadi dalam 5 halaman itu silakan atur-atur supaya bisa menjelaskan seefektif dan efisien mungkin. Ini ada beberapa ketentuan, marginnya 3, 3, 3, 3, areal 11, spacing 1,5 atau single, silakan pilih salah satu. Kalau kalian merasa butuh tempat lebih banyak, lebih baik pakai single ya. Kalau kalian merasa bingung mau jelasin apa lagi, pakai 1,5 lah biar agak berjarak. Oke, lalu ukuran dan juga resolusi gambarnya reasonable ya, saya tidak tentukan, tapi silakan jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil. Masukkan gambar-gambar komponennya, foto kalau perlu gitu ya. Masukin juga gambar moldnya, gambar pattern, dan lain-lain. Kumpulkan via Google Classroom, nanti saya akan buka ruang pengumpulannya. Tidak lebih dari 16 Oktober jam 23.59 untuk semua kelas ya. Kalau ada pertanyaan mengenai tugasnya, bisa langsung tanya email ke saya. Atau silakan kalian tanyakan via Google Classroom. Oke, demikian perkuliahan hari ini. Maaf kalau terlalu panjang ya, 1 jam 45 menit totalnya, karena memang bahannya banyak untuk proses manufaktur ini. Jadi saya berharap kalian tetap bisa fokus meskipun kuliahnya agak lama. Akhir kata, terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Terima kasih.